Kemudian dua molekul yang masing-masing memiliki dipol akan selalu tarik-menarik dengan posisi yang bagian negatif berdekatan dengan yang positif. Jadi, kalau saya punya misalkan satu gelas ya atau satu wadah asam klorida ya, anggap saja ini adalah asam klorida. Nah, di dalam satu wadah asam klorida ini otomatis kan yang namanya molekul asam kloridanya itu kan sangat banyak ya. Nah, antara molekul yang satu dengan molekul yang lain ini ada gaya dipol-dipolnya atau gaya tarik-menariknya. Gimana caranya? Yaitu yang Cl itu kan Oke, saya ulangi lagi. Yang Cl ini ya, bagian yang Cl itu kan negatif, yang H itu kan bagian yang positif. Nah, yang Cl ini akan saling tarik-menarik pada ke posisi H-nya. Begitu juga dengan Cl yang lain, dia akan cenderung ketarik ke H atau ke atom yang positif ya. Sama kayak cowok cewek. Jadi kalau cowok apa itu namanya? Cenderung tertarik ke cewek dan seterusnya gitu ya. Ini yang positif cenderung ketarik yang negatif. Kemudian mana ini? Nah, jadi gaya dipol-dipol pada asam klorida itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi kalau dalam satu wadah ada asam klorida, otomatis kan molekul asam kloridanya kan di dalamnya kan sangat banyak ya, berjuta-juta, bermiliar-miliar gitu ya. Nah, antara atom yang satu dengan atom yang lain itu saling tarik-menarik seperti ini. Nah, yang titik-titik ini inilah digambarkan sebagai gaya dipol-dipol ya. Oke, silakan di screenshot. Posisi molekul akan otomatis berubah karena adanya gaya dipol-dipol. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi. Pada dasarnya, asam klorida dalam wadah itu kan bentuknya tidak beraturan ya. Mulai kanan, kiri, depan, belakang, dia wis pokoknya miring-miring gitu ya. Acak-acakan. Nah, karena adanya gaya dipol-dipol ini, bentuknya akan menjadi lebih teratur. Ini yang awalnya ini Cl-nya ada di sini, ini H-nya ada di sini, karena hanya cenderung ketarik ke arah Cl, sedangkan Cl-nya ini terdorong ke arah yang berlawanan, maka dia susunannya akan cenderung lebih rapi, seperti itu ya. Ini juga begitu. Ini kutu Cl, ini Cl. Karena negatif sama negatif akan saling tolak menolak, dia akan istilahnya merubah posisinya sehingga menjadi lebih rapi seperti itu. Ini contoh gaya dipol yang lain dari senyawa triklorometan ya atau CHCl3. Seperti itu. Jadi antara Cl-nya yang bermuatan negatif dengan H yang bermuatan positif ini ada yang namanya gaya tarik-menariknya atau gaya dipol-dipolnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah gaya dispersi atau gaya London. Jadi pada molekul nonpolar, misalkan Cl2 atau Br2, elektron tersusun dengan merata di antara atom-atom. Pada suatu saat, molekul tersebut bisa memiliki dipol akibat gerakan elektron-elektron yang menyebabkan elektron tersebut berada di dekat salah satu atom. Dipol yang terjadi tidak permanen atau dipol sesaat, tetapi dapat menimbulkan gaya tarik-menarik antar molekul-molekul nonpolar tadi. Nah, gaya ini disebut dengan gaya London atau gaya dispersi, ya.
yang diambil dari penemunya namanya Fritz London ya. Nah, ini dia. Jadi, ibaratnya ini dalam suatu wadah ada molekul Cl2 ya. Ini Cl, ini dengan Cl gitu ya. Ukurannya sama karena sama-sama Cl-nya ya. Nah, Cl ini kan bersifat nonpolar ya. Nonpolar itu artinya dia tidak membentuk kutub di salah satunya. Jadi dia lebih rata gitu ya. Kanan, kiri, depan, belakang itu sama ya. Artinya tidak, kan kalau nonpolar tuh kayak tadi ya. Kayak misalkan ini H, ini Cl. Lah dia lebih penyet gitu ya. Yang satu bulat, yang satu penyet itu namanya polar. Kalau nonpolar tuh dia kanan kiri besarnya cenderung rata. Dipol sesaat terjadi antara Cl2 yang berdekatan. Jadi ini ada dipol sesaatnya. Kemudian susunan-susunan molekul Cl2 yang terjadi itu karena adanya gaya London. Nah, molekul ini bisa membentuk susunan yang seperti ini itu adanya karena adanya gaya London. Nah, ya, jadi dia istilahnya menyesuaikan diri sedemikian rupa dengan lingkungannya sehingga membentuk bentuk yang stabil. Oke, ini keterangannya saja. Gaya London sangat lemah tetapi dapat bertahan sehingga antar molekul dapat mengalami tarik-menarik seperti yang tadi ya. Jadi, kekuatan gaya London akan bertambah jika jumlah elektron pada molekul semakin banyak. Akibatnya titik didih senyawa akan semakin tinggi. Nah, ini akibat dari gaya London itu tadi. Pengaruhnya apa? Sama titik didih senyawa. Misalkan ya, jadi semakin banyak jumlah elektronnya, maka titik didihnya akan semakin banyak jumlah elektronnya, maka gaya Londonnya akan semakin kuat. Semakin kuat gaya Londonnya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Apa sih? Dari mana itu berasal? Itu dari ibaratnya kita kalau gandengan tangan sama teman ya. Semakin rapat kita gandengan tangannya, otomatis kalau ada yang mau misah tangan satu orang dengan orang yang lain, itu otomatis akan semakin susah misahnya. Gitu ya. Sama juga dengan ikatan antar atom. Semakin rapat ikatannya, otomatis titik didihnya akan semakin tinggi. Ini contohnya F. Ini I. Ya. Makin ke bawah di sini itu kan jumlah elektronnya semakin banyak ya. Nah, karena jumlah elektronnya semakin banyak, otomatis dia kekuatan gaya Londonnya akan bertambah sehingga apa itu namanya titik didihnya akan semakin tinggi ya. Ini juga begitu. Dari Ne itu neon ya. Ar itu argon. Jadi semakin ke bawah, makin besar titik didihnya. Yang selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen itu bisa diartikan sebagai ikatan antara atom H dengan atom yang sangat tinggi keelektronegatifannya. Apa saja itu? Yaitu H berikatan dengan O, H berikatan dengan N, atau H berikatan dengan S. Ini disebut dengan ikatan hidrogen. Tapi ikatannya harus antar molekul ya. Jadi bukan dalam satu molekul, tapi antar molekul. Oke, saya jelaskan satu-satu. Sekarang kita perhatikan dulu titik didih dari H2O ini. Perhatikan, titik didih H2O itu paling tinggi di antara yang lain. H2S cenderung lebih rendah, isi H2Se juga cenderung lebih rendah, kemudian ini juga segini. Intinya H2O titik didihnya paling tinggi. Dari mana titik didih berasal ini?
Jadi dari sini antar molekul polar terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan titik didih air tinggi. Nah, cara dari mana? Kita lihat dulu contohnya ini. H2O itu kan struktur molekulnya seperti ini ya. Ada H, O, dan H. Kan jadi H2O ya. Hanya itu ada 2, O-nya ada 1. Gitu maksudnya ya. O itu dia cenderung, ini kotak ini delta ya sebenarnya ya, cuman salah ketik aja ya. Nah, ini delta kayak gini sebenarnya simbolnya. Artinya O ini cenderung bermuatan negatif, sedangkan H ini cenderung bermuatan positif. Nah, antara H2O, antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain itu dia membentuk suatu ikatan antara H-nya molekul yang pertama dengan O-nya molekul yang kedua. Ini disebut dengan ikatan hidrogen, ya. Oh ya, tadi mohon maaf ya, keliru ya. Ikatan hidrogen itu bukan antara S ya, tapi dengan F. Nah, ini keliru ya. Nah, oke. Sekarang saya contohkan yang kedua, yaitu HF. H2F, sorry ya. Oh, HF, benar HF. HF itu adalah asam fluorida. Ya. HF itu kependekan dari asam fluorida. Jadi, asam fluorida itu bisa membentuk ikatan hidrogen antara yang satu dengan yang lain. Hanya ini cenderung positif, sedangkan F-nya cenderung negatif. Nah, antara F dengan molekul H yang lain itu membentuk yang namanya ikatan hidrogen. Ini juga ikatan hidrogen ya, ini juga ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini disimbolkan dengan garis putus-putus titik-titik. Nah, akibatnya apa sih ikatan hidrogen ini? Ikatan hidrogen itu adalah salah satu ikatan yang sangat kuat. Karena ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang sangat kuat, maka senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen ya, itu adalah senyawa yang titik didihnya cenderung tinggi daripada senyawa yang tidak mempunyai ikatan hidrogen. Ya. Nah, ini dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ikatan hidrogen dapat terjadi antara atom yang sangat elektronegatif, dalam hal ini F ya, F dan O ini, dari molekul kovalen yang mengandung hidrogen dengan atom hidrogen dari molekul yang lainnya, ya. Nah, ini jadi data dari senyawa-senyawa. Perhatikan HF daripada HCl, dia cenderung titik didihnya jauh lebih tinggi. NH3 juga titik didihnya cenderung lebih tinggi daripada yang lain. Ini maksudnya gimana sih bandingkannya? Lihatan senyawa molekul yang di depannya. Ini kan molekulnya N, ini molekulnya P. Padahal di belakangnya sama-sama H3. Tapi kenapa NH3 titik didihnya cenderung lebih tinggi? Ya karena itu tadi. Antara N ini dengan H itu bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Oke, silakan disimpan. Oke, sudah selesai ternyata ya.